potensi wisata alam dan wisata budayanya yang sangat strategis untuk dikembangkan. Dikarenakan bukan hanya memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan asli daerah, tetapi juga terhadap peningkatan kesejahteraan, produktivitas, dan kesempatan kerja bagi masyarakat asli di daerah tersebut. PBB itu sudah menetapkan hari yang bertahun internasional pria sedunia. Sulawesi Tenggara ini tidak bisa dipungkiri, Nias, Pulau Rote, Sabang Merauke, tengah-tengah Sulawesi Tenggara. Kasih tepuk tangan dulu biar kenapa tidak misalkan dibikin semacam paket wisata? Program apa yang disiapkan oleh pemerintah terkait pengembangan aircraft di tahun 2024 yang beda dari tahun sebelumnya? Kira-kira kiat-kiat apa sih sebenarnya yang sudah disiapkan oleh Dinas Kominfo sendiri untuk menghadapi masa produktif itu? Terima kasih. Dikembangkan untuk kami supaya kami bisa majulah ke internasional. Itu solusi. Jangan pernah mengharap pemerintah. Buktikan dulu apa yang kalian lakukan itu sudah menjadi contoh bagi yang lain. Pasti yang pemerintah terbuka. Narasumber kita pada sesi kedua ini yaitu Ibu Widya Smaramurti. Ibu Widya Smaramurti SSMA. Beliau ini sudah di samping saya. Saat ini sebagai dosen sastra daerah Unpad Sastra Jawa, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Buya. But now I'm seeing all the signs. Is
this really happening? I can't believe it's true. I'm just as Pembuatan batik khas Bau-Bau. Apakah Bau-Bau sudah memiliki motif batik yang khas? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Warna yang digunakan olehnya yang bagus itu biasanya sama kain warna itu sendiri. Nah, kalau pewarna tentu saja harganya berbeda. Kalau mau yang mahal, hasil kualitasnya mahal, penggunaannya warna alami. Menanggapi dari pernyataan Ibu tentang motifnya ini sebenarnya bisa dikreasikan atau dimodifikasi, setengahnya bisa ditenun seperti ini, nanti sebelahnya kosong atau polos saja, tinggal dicap saja. Kalau standar kita itu biasanya di Indonesia tuh lebar 115. Jadi motifnya kan bebas itu, jadi seakan warnanya itu tidak tercampur atau mempengaruhi warna yang diwarnai sebelumnya. Terima kasih. Jadi kalau bagian yang benangnya itu yang sudah berwarna tertutup malam, dia akan tetap berwarna seperti warna asli yang alamnya tersebut. Tapi kalau tidak, dia nanti akan berubah warna sesuai warna kecenderungan. Satu kain 8 juta, misalnya saya 1 bulan prosesnya 5 kain, berarti saya pengeluarannya udah 40 juta. Something from nothing. Life changes, just open the door. One thing certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secret start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secret start in your heart. Nah ini kalau bahasa Jawa namanya malam, bukan malam ya, bukan malam hari, tapi ini namanya malam. Kalau bahasa Indonesianya lilin. Kita pakai cantiknya cantik elektrik, cantik yang kalau standarnya itu kan pakai kompor sama pakai wajan ya. Nah kalau yang ini jadi lebih efektif, lebih modern dan lain sebagainya ya. Jadi caranya itu cukup dimasukkan ke dalam sini aja. Nah, masukkan satu ini. Jadi ini fungsinya adalah untuk supaya Bapak dan Ibu sekalian nggak langsung kena ke sininya ya. Sama hati-hati di sininya. Yang ini kan dia sifatnya cair ya. Jadi kalau misalnya nanti dibeginikan dia tumpah.
Ini dia sama, kalau begini nanti dia akan buka ke bawah. Jadi kalau bisa pada saat pegangnya begini. Kalau misalnya mau belajar, nggak takutnya nih, kalau misalnya di bagian kainnya nanti goresannya salah atau bagaimana, terus jadi ragu-ragu, jadi mending belajar dari sini dulu. Gitu ya. Untuk pertama, saran saya karena pemula, jangan dulu tulis di kain. Jadi kita latihan dulu di dosnya.
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Ini kali kedua saya diundang oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengajar membatik. Kali ini mengajar membatik di Bau-Bau. Pelatihan berlangsung selama 2 hari di Nirwana Buton Villa di tanggal 28 dan 29 hingga 30 November 2023. Di saat pelatihan di tanggal 28 lebih kepada pengenalan ya, masih masuk kepada teori apa sih batik itu ya, sejarah batik, lalu desain batik lintas wilayah di Indonesia, serta proses membatik secara sederhana. Mungkin untuk orang-orang awam tidak terbayangkan ya gimana sih prosesnya. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan membuat desain. Sambil membuat desain diharapkan peserta juga memiliki narasi dari desain yang dikerjakan. Lalu masuk ke mencanting. Akan tetapi karena adanya halangan mati lampu, maka mencanting baru bisa dilakukan di hari kedua di tanggal 29 November, dimulai di pagi hari jam 8 hingga kurang lebih sampai jam 12 siang. Pewarnaan baru benar-benar dilakukan setelah makan siang ya, pukul 13. Nah, pewarnaan dibagi ada 2 sesi, yaitu yang pertama adalah pewarnaan coletan untuk warna-warna yang memang ingin diberikan warna khusus pada desain gambar yang sudah dicanting. Setelah itu baru pencelupan ke warna dasar. Setelah pencelupan ke warna dasar baru kemudian penghilangan malam. Nah, pencelupan ke warna dasar pun ada 3 tahapan. Pertama, mordan, yaitu menyiapkan kain untuk mampu menerima warna, yaitu dengan mencelup kepada air biasa ya, yang diberikan sedikit deterjen. Lalu setelah air kemudian kain menyerap air, lalu siap menerima warna, dimasukkan ke larutan pertama, yaitu larutan pengunci warna, dan setelah itu larutan pembangkit warna. Dan kemudian dinetralkan, baru kemudian dilorot atau diluruhkan malamnya. Siap untuk dilihat hasilnya. Memang karena pelatihannya waktunya terbatas, pemilihan warna yang dipergunakan adalah warna-warna dari penggunaan warna kimiawi naptol. Nah, harapannya nanti kalau ada tingkat lanjutan kita bisa menggunakan pewarna alam. Nah, karena pewarna alam memang tidak mudah ya, prosesnya membutuhkan waktu yang lebih banyak ya, lebih panjang begitu. Dan mungkin siapa tahu nanti di pelatihan selanjutnya ada juga teknik cap, bukan hanya sekedar teknik canting atau batik tulis saja, jadi bisa kombinasi. Guys, ini adalah pola melukis hari ini. Ceritanya ini pohon jeruk. Ini buah jeruknya, tapi sekarang belum jadi, masih begini ya, sebatas pengecetan baru warna kuningnya yang muncul. Nah, ini menceritakan tentang kisah dimana di Siompu itu menghasilkan jeruk Siompu yang paling manis yang terkenal. Jadi sekarang ini ceritanya sudah langka, jadi sudah punah, sudah mati berhubung musim kemarau, mungkin tidak tahu kenapa. Jadi ini pohonnya pada berguguran daun-daunnya ceritanya. Ini sekarang masih begini gambarnya, nanti nextnya kita akan mewarnai semuanya biar jadi sebentar. Dan next juara 1 nih gambarnya guys. Thank you.
40. Singgah di keraton. Karena saya tembok ya, jadi yang pertama saya pilih adalah yang paling akhir.